Ketika kita berbicara tentang Mesir kuno dengan piramidanya, atau Babilonia dengan menara dan hukumnya, ada satu bangsa yang sering terlupakan dalam sejarah, bangsa Kanaan. Mereka hidup di tanah yang subur di pesisir timur Laut Tengah, wilayah yang kini mencakup Israel, Palestina, Lebanon, hingga sebagian Suriah dan Yordania. Meski sering disebut dalam kitab-kitab kuno, siapa sebenarnya bangsa Kanaan masih menyisakan banyak misteri. Bangsa Kanaan menempati jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesir dengan Mesopotamia. Hal ini membuat tanah mereka menjadi rebutan banyak kerajaan besar, tetapi sekaligus menjadikan mereka perantara budaya dan perdagangan di dunia kuno. Mereka membangun kota-kota bertembok, mengembangkan mitologi yang kaya, dan menciptakan sistem tulisan yang kelak memengaruhi alfabet modern. Namun, karena banyak catatan tentang mereka berasal dari musuh-musuhnya, bangsa Kanaan sering digambarkan secara negatif, bahkan dianggap sebagai bangsa yang terkutuk. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak bangsa Kanaan, dari asal-usul mereka, kehidupan sosial, mitologi, hingga bagaimana akhirnya mereka melebur dalam sejarah. Sebuah kisah tentang peradaban yang jarang dibicarakan, namun meninggalkan jejak yang sangat besar bagi dunia. Bangsa Kanaan diyakini berasal dari rumpun semit barat laut, sama seperti bangsa Ibrani dan Aram. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa mereka sudah menghuni wilayah Kanaan sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Wilayah ini terdiri dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan, sehingga memberi mereka ruang hidup yang beragam. Istilah Kanaan pertama kali muncul dalam catatan bangsa Mesir dan Mesopotamia. Bagi orang Mesir, Kanaan adalah tanah yang kaya akan hasil bumi, kayu, serta jalur penting untuk menghubungkan Mesir dengan negeri-negeri di utara. Sementara bagi bangsa Mesopotamia, Kanaan adalah pintu gerbang menuju Laut Tengah. Yang menarik, bangsa Kanaan bukanlah satu kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja agung, melainkan kumpulan kota negara. Setiap kota memiliki penguasa, pasukan, dan kuil sendiri. Sistem ini membuat mereka mirip dengan Sumeria, di mana identitas kota lebih kuat daripada identitas sebagai satu bangsa. Meski terpecah-pecah, bangsa Kanaan tetap memiliki kesamaan budaya dan bahasa. Mereka berhubungan erat dengan bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Dari Mesir, mereka menyerap seni dan simbol keagamaan. Dari Mesopotamia, mereka mendapat pengaruh sistem hukum, mitologi, dan bahkan teknik tulis-menulis. Bangsa Kanaan mungkin tidak pernah mendirikan imperium luas seperti Mesir atau Babilonia. Namun, keberadaan mereka di persimpangan jalur perdagangan dunia kuno menjadikan mereka fondasi penting dalam sejarah Timur Dekat. Dari sinilah jejak peradaban Kanaan mulai terlihat. Kehidupan bangsa Kanaan berpusat di kota-kota besar yang berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, dan keagamaan. Kota-kota seperti Jericho, Hazor, Megiddo, Byblos, dan Ugarit menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional. Setiap kota biasanya dikelilingi tembok besar dengan istana penguasa dan kuil megah di pusatnya. Mayoritas penduduk Kanaan bekerja sebagai petani. Mereka menanam gandum, jelai, zaitun, dan anggur. Pertanian ini menjadi dasar ekonomi, namun tidak hanya untuk konsumsi lokal. Hasil bumi mereka juga diekspor ke kerajaan tetangga melalui jalur dagang. Selain bertani, banyak orang Kanaan menjadi pengrajin logam, pembuat perhiasan, dan pengolah kayu. Kayu cedar dari wilayah Lebanon, misalnya, sangat terkenal dan dicari hingga ke Mesir dan Mesopotamia untuk membangun kapal maupun kuil. Perdagangan adalah urat nadi bangsa Kanaan. Letak geografis mereka menjadikan tanah Kanaan sebagai titik temu antara Mesir, Anatolia, dan Mesopotamia. Hal ini membuat kota-kota Kanaan berkembang sebagai pasar kosmopolitan, di mana barang, ide, dan kebudayaan dari berbagai bangsa bertemu. Masyarakat Kanaan juga dikenal sebagai pelaut ulung. Keahlian mereka mengarungi laut diwarisi oleh bangsa Fenisia, yang kelak mendirikan koloni-koloni di seluruh Laut Tengah. Dengan demikian,
kehidupan bangsa Kanaan tidak hanya agraris, tetapi juga penuh dinamika perdagangan dan interaksi budaya. Bangsa Kanaan menganut agama politeistik dengan banyak dewa yang dipercaya mengatur berbagai aspek kehidupan. Bagi mereka, kesuburan tanah, turunnya hujan, dan keberhasilan panen sangat bergantung pada kehendak para dewa. Dewa tertinggi dalam mitologi Kanaan adalah El, yang digambarkan sebagai bapak para dewa. Namun dalam praktik sehari-hari, dewa yang paling populer adalah Baal, dewa badai dan kesuburan. Baal dipercaya membawa hujan dan kesuburan bagi ladang, sehingga perannya sangat vital bagi kehidupan masyarakat agraris. Selain El dan Baal, ada pula Asyerah, dewi ibu yang melambangkan kesuburan dan kehidupan, serta Astarte atau Ishtar, dewi cinta, perang, dan seksualitas. Di beberapa catatan, muncul pula nama Molech, dewa yang dikaitkan dengan pengorbanan, meskipun detailnya masih diperdebatkan oleh para ahli arkeologi. Mitos-mitos Kanaan tidak hanya hidup di masyarakat mereka sendiri, tetapi juga memberi pengaruh kuat pada bangsa-bangsa lain. Beberapa kisah dalam kitab Perjanjian Lama misalnya, berakar dari narasi Kanaan. Bahkan istilah dan konsep tertentu dalam agama Israel kuno sebenarnya memiliki akar Kanaan sebelum ditafsirkan ulang. Keberagaman dan kedalaman mitologi bangsa Kanaan menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, sejajar dengan Mesir maupun Mesopotamia. Melalui agama dan ritual, bangsa Kanaan mengungkapkan pandangan mereka tentang kehidupan, alam semesta, dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Bangsa Kanaan menggunakan bahasa dari rumpun semit barat laut, yang kemudian melahirkan bahasa-bahasa penting seperti Ibrani, Aram, dan Fenisia. Bahasa ini menjadi salah satu fondasi linguistik di Timur Dekat kuno. Salah satu penemuan terpenting dari dunia Kanaan adalah naskah dari kota Ugarit, yang menunjukkan bentuk awal alfabet. Tulisan Ugarit menggabungkan sistem huruf dengan bentuk tulisan paku, sebuah inovasi besar pada zamannya. Dari perkembangan inilah lahir alfabet Fenisia, yang kemudian menyebar ke seluruh Laut Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Yunani lalu mengadaptasinya, dan dari situlah muncul alfabet Latin yang masih kita gunakan hingga hari ini. Selain sistem tulis, bangsa Kanaan juga meninggalkan karya seni berupa relief, patung kecil, perhiasan, dan segel silinder. Seni mereka memperlihatkan perpaduan pengaruh Mesir dan Mesopotamia, namun tetap memiliki gaya lokal yang khas. Dengan warisan tulis-menulis dan seni ini, bangsa Kanaan memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Mereka mungkin tidak meninggalkan monumen raksasa seperti piramida, tetapi melalui bahasa dan tulisan, pengaruh mereka justru abadi hingga era modern. Sejarah bangsa Kanaan penuh dengan konflik karena tanah mereka berada di jalur strategis yang selalu diperebutkan kekuatan besar. Mesir, bangsa laut, Asyur, hingga Babilonia, semuanya pernah menaklukkan wilayah Kanaan pada periode yang berbeda-beda. Meskipun sering dijajah, bangsa Kanaan tidak benar-benar punah. Sebaliknya, mereka beradaptasi dengan penguasa baru. Banyak kota pesisir Kanaan kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan Fenisia, dengan kota terkenal seperti Tirus, Sidon, dan Byblos. Di pedalaman, sebagian besar masyarakat Kanaan berbaur dengan suku-suku Ibrani kuno. Dari sinilah lahir identitas baru yang kelak berkembang menjadi kerajaan Israel dan Yehuda, yang tetap membawa warisan budaya Kanaan dalam bahasa, adat, dan bahkan istilah keagamaan. Pengaruh Kanaan juga terasa di wilayah utara, di mana bangsa Aram mengambil alih banyak tradisi dan bahasa Kanaan. Pada akhirnya, identitas Kanaan melebur ke dalam bangsa-bangsa yang lebih besar, namun meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Dengan demikian, kejatuhan bangsa Kanaan bukanlah akhir, melainkan transformasi. Mereka tidak lenyap begitu saja, melainkan hidup terus dalam bentuk baru melalui Fenisia, Israel, dan Aram.
Identitas mereka mungkin hilang dari nama, tetapi warisannya tetap bertahan hingga kini. Meskipun nama bangsa Kanaan jarang terdengar lagi setelah milenium pertama sebelum Masehi, warisan mereka tetap hidup. Salah satu yang paling nyata adalah pengaruh mereka dalam perkembangan alfabet, yang kemudian menjadi pondasi sistem tulis modern di seluruh dunia. Dalam bidang agama, mitologi Kanaan meninggalkan jejak kuat. Banyak dewa mereka seperti El dan Baal disebut dalam kitab-kitab kuno. Bahkan istilah dan konsep tertentu dari tradisi Kanaan bertransformasi dan diadopsi ke dalam tradisi Ibrani, lalu berpengaruh pada agama-agama besar dunia seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam bidang seni dan budaya, karya-karya Kanaan menunjukkan bagaimana mereka menjadi jembatan antara Mesir, Mesopotamia, dan Anatolia. Seni pahatan, ukiran, serta motif keagamaan mereka memperlihatkan sebuah peradaban yang terbuka terhadap interaksi lintas budaya. Warisan bangsa Kanaan juga terasa pada bangsa Fenisia, yang mewarisi semangat dagang dan keterampilan pelayaran mereka. Melalui Fenisia, warisan itu menyebar ke Yunani, Kartago, hingga seluruh Laut Tengah, menjadikan pengaruh Kanaan tidak hanya regional, tapi juga global. Dengan demikian, meski nama mereka tidak setenar Mesir atau Babilonia, bangsa Kanaan sesungguhnya adalah salah satu fondasi utama peradaban dunia. Dari bahasa, mitologi, hingga perdagangan, warisan mereka masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Bangsa Kanaan mungkin tidak pernah mendirikan piramida raksasa atau kerajaan luas, tetapi peran mereka dalam sejarah tidak kalah penting. Mereka adalah penghubung antara peradaban besar di sekitarnya, yang menjadikan tanah Kanaan sebagai simpul perdagangan dan budaya dunia kuno. Dari kota-kota bertembok hingga mitologi para dewa, dari bahasa hingga cikal bakal alfabet, bangsa Kanaan memberikan warisan yang membentuk identitas banyak bangsa setelahnya. Fenisia, Israel, hingga Aram. Semuanya membawa sebagian jejak Kanaan dalam budaya mereka. Meski sering digambarkan negatif dalam teks-teks keagamaan, catatan arkeologi justru menunjukkan wajah lain bangsa Kanaan. Sebuah masyarakat yang dinamis, kreatif, dan terbuka terhadap pengaruh luar. Mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pelaku penting dalam pembentukan peradaban manusia. Dengan menelusuri jejak bangsa Kanaan, kita belajar bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar hilang. Nama mereka mungkin terlupakan, tetapi warisan mereka tetap hidup, terpahat dalam bahasa, budaya, dan kepercayaan yang masih kita kenal hingga hari ini. Itulah kisah bangsa Kanaan, sebuah peradaban yang terlupakan tapi punya warisan besar bagi dunia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah peradaban berikutnya.